Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita mari bersama-sama mengkaji atau melakukan bedah kisi-kisi untuk mencari kata kunci agar kita sukses bersama dalam melakukan PPG. Untuk mensukseskan uji pengetahuan atau UP, kita harus melakukan bedah kisi-kisi lebih dahulu. Jangan sampai kita, hemat kami, melakukan latihan-latihan tetapi tidak mengetahui kisi-kisi yang ada, sehingga tidak tahu kata kunci yang harus kita ambil. Ini kita akan bedah kisi-kisi tentang uji pengetahuan di bidang agama. Yang terpenting kita dalam bedah kisi-kisi adalah mencari kata kunci, bukan fokus kepada soal, tetapi kita fokus pada kata kunci, sehingga kita betul-betul harus mengetahui kata kunci yang ada di situ, karena soal-soalnya merupakan soal-soal hot yang butuh ketelitian dalam memahami suatu masalah atau soal yang diberikan. Kisi-kisi yang diberikan itu sebelum kita melakukan UP akan berbentuk seperti ini. Ada CP-nya, kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian bahan kajian, kemudian diperinci kepada sub bahan kajian sampai ke indikator esensial. Di sini ada taksonomi dan tingkatan. Agar lebih cepat dalam memahami kisi-kisi, kita langsung memperhatikan indikator esensial sebagai salah satu bentuk soal akan mendekati ke arah ini. Kita contohkan langsung saja. Kita lihat dari sub bahan kajian ini. Yang pertama, konsep zakat tanah yang disewakan. Kemudian indikatornya disajikan narasi tentang tanah di suatu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Nah, di sini mahasiswa harus dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Nah, dari kisi-kisi ini kita akan pindah indikator esensial ini agar lebih efektif dan efisien. Akan menjadi seperti ini. Kita buat indikator esensialnya seperti ini. Kemudian kita cari hal-hal yang berkaitan dengan soal atau kisi-kisi tadi. Nah, di sini indikator esensialnya kita pindah ke arah sini. Disajikan narasi tentang tanah di suatu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan, sehingga mahasiswa harus dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Nah, pendapat yang pertama,
menurut jumhur ulama bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah pihak penyewa. Kita harus bisa memahami bahwa jumhur ulama berpendapat adalah yang zakat tanah pihak penyewa. Dan diperkuat oleh pendapat Mahmud Saltut. Kemudian menurut Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakat. Berarti beda dengan yang jumhur ulama atau Mahmud Saltut. Menurut Abu Hanifah bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian nomor 3, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnu Mubarak dan Imam Ibnu Abu Thawr berpendapat penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat. Ini pendapat-pendapat ulama yang harus kita pahami dan kita hafalkan. Pendapat pertama adalah ulama yang menetapkan bahwa si penyewa dalam hal ini orang yang menggarap tanah yang wajib mengeluarkan zakat karena dialah yang secara langsung memperoleh hasil dari tanah tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua menetapkan bahwa si pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakat karena si pemilik tanahlah yang dapatkan sewa uang. Jika diperbandingkan alasan dari kedua kelompok tersebut, maka pendapat pertama memiliki argumentasi yang lebih kuat karena hal ini diperkuat oleh firman Allah surat Al-An'am ayat 141 seperti tersebut di atas yang menyebutkan bahwa hasil tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan tanahnya. Demikian juga dengan yang dimaksud oleh hadis Rasulullah di atas. Berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut, fuqaha telah sepakat bahwa yang dizakatkan adalah hasil tanah, bukan tanah. Maka sebidang tanah yang tidak ditanami tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini bedah kisi-kisi tentang konsep zakat tanah. Kita harus memahami satu persatu dari pendapat-pendapat ini. Jangan sampai terkecoh dari soal-soal yang dibuat. Mari kita coba contohnya. Ini contoh yang pertama. Insya Allah sangat mudah. Nomor 1. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah tersebut? Beberapa jawaban ini ada: A. Si pemilik tanah, B. Si penyewa tanah, C. Si pemilik tanah dan penyewa, D. Jawaban A, B, C salah. Nah, kita harus paham soal yang ditanyakan adalah jumhur ulama atau surat Al-An'am 141. Kita lihat jumhur ulama berpendapat yang wajib mengeluarkan zakat adalah pihak penyewa. Ingat-ingat, pihak penyewa. Jadi disinilah jawaban yang tepat adalah si penyewa tanah. Ini lebih simpel, langsung jawabannya menuju kepada jawaban ulama. Tetapi ada soal yang lain, kita contohkan lagi. Di sini agak menjerumus pada teknis. Kita harus hati-hati jangan sampai terjerumus kata-kata yang tidak perlu. Pak Zainal, nomor 1, adalah seorang insinyur pertanian di kota Surabaya. Pak Zainal ingin mengaplikasikan ilmunya, akan tetapi
Pak Zainal tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Pak Zainal mempunyai sahabat di kota Bangkalan yang bernama Pak Sahlun. Pak Sahlun terkenal sebagai juragan tanah di kotanya. Pak Zainal kemudian menyewakan sebidang tanah kepada Pak Sahlun untuk dijadikan lahan pertanian dengan biaya 10 juta per tahun. Pak Zainal kemudian menggunakan lahan yang telah disewakan untuk menanam ubi cilembu. Untuk mengurus lahan tersebut, Pak Zainal dibantu oleh 6 orang pekerja. Setelah 6 bulan, ubi cilembu yang ditanam Pak Zainal ternyata mendapatkan hasil panen yang bagus. Pak Zainal bisa memanen 100 ton ubi cilembu berdasarkan cerita tersebut. Menurut pendapat Abu Hanifah, siapakah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah? Dari cerita yang ada di atas, kita jangan sampai terkecoh dari kata-kata atau cerita, tapi kita harus masuk kepada menurut pendapat Abu Hanifah. Nah, menurut Abu Hanifah seperti apa? Kita lihat di sini. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi kita cari pendapat pemilik tanah. Sehingga jawabannya apa? Pemilik tanah B. Jadi cerita yang di atas hanya sebagai pengkecoh saja. Kita tetap masuk pada pendapat Abu Hanifah. Kemudian yang pertanyaan tadi juga kita harus di sini berpendapat ulama. Pendapatnya ya. Ini salah satu contoh dari bedah kisi-kisi untuk mencari kata kunci. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Kisi-kisi yang kedua adalah disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Di sini kita melihat konsep zakat profesi. Kita cari apa saja konsep zakat profesi. Berikut cara singkat dan cara mengeluarkan zakat profesi seperti dokter, pengacara, pilot, dosen, artis, sebagainya. Semua pekerja ini dapat mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil, yaitu mempercepat ketika mereka menerima honor atau gaji. Berapa nisabnya atau batas minimal dari persentasi yang harus dikeluarkan? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, ini kita cari kata kunci dari perbedaan para ulama. Yang pertama, Abdurrahman Hasan, Imam Abu Dzar, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf. Mereka berpendapat bahwa nisab zakat profesi sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sok, sekitar 930 liter atau 653 kg. Sehingga prosentasi zakatnya disamakan atau dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan alat mesin, yaitu sebesar 5% setiap mendapat gaji atau honor. Pendapat yang kedua yaitu jumhur ulama beristihad bahwa nisab zakat profesi adalah seharga emas 93,6 gram murni yang diambil dari penghasilan bersih. Setiap dikeluarkannya seluruh biaya hidup. Kelebihan inilah yang dihitung selama 1 tahun.
dikeluarkan zakat sebesar 2,5% per bulan. Persentase ini dikiaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh hadis. Kita cek lagi yang ketiga tentang pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat rikas atau barang temuan. Maka tidak ada syarat nisab dan presentasinya, yaitu 20% pada saat menerimanya. Pendapat yang keempat yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam fatwa MUI nomor 3 tanggal 7 Juni 2003 menyebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai 85 gram dalam 1 tahun. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersih sudah mencapai nisab. Itulah beberapa pendapat yang bisa menjadi kata kunci kita dalam berlatih. Kita lihat soal dalam hal ini. Soal tentang zakat profesi nomor 2 disebutkan Bu Ani merupakan terapis herbal yang terkenal di kota Tuban. Setiap bulan rata-rata penghasilan Abu Ani sebesar 5 juta setiap bulan. Bu Ani harus mengeluarkan biaya PLN sebesar 200.000, keperluan rumah tangga 2.500.000 dan kebutuhan tanah atau kebutuhan tak terduga sebesar 350.000. Pertanyaan, berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan Bu Ani atau dalam setahun? Bu Aini ya, dalam 1 tahun. Dari pertanyaan ini kita lihat tidak ada satupun pendapat dari pertanyaan yang ada, sehingga kita merujuk pada umumnya yang sudah jalan, yaitu di sini Majelis Ulama Indonesia bukan berpendapat dari manusia, tetapi kita lihat dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kita pahami di sini bukan satu nisabnya, tetapi di sini kita lihat kata-kata kunci zakat profesi yang harus dikeluarkan Bu Ani dalam setahun. Cara menghitungnya, bukan satu nisabnya. Ya, perlu diperhatikan cara menghitungnya. Sehingga 5 juta ini dikurangi biaya PLN, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan tak terduga. Contohnya seperti ini. Ini gaji dari negara 7 juta sekian, pengeluarannya 5 juta sekian, kemudian dikalkulasikan
Kemudian ini dari soal pertama tadi, ini kita lihat juga ada soal yang kedua. Hampir sama. Jika seorang ASN golongan 4 dengan masa kerja 20 tahun, memiliki seorang istri dan 3 anak, dan memiliki penghasilan 7.800.000, sedangkan pengeluaran setiap bulan 3 juta, keperluan keluarga, angsuran kredit 1.250.000, dana lain 1,5 juta, pengeluaran 5.750.000. Nah, di sini ada kata-kata jumhur ulama, sehingga kita harus mengikuti pendapat jumhur ulama. Ini kata kuncinya. Seorang ASN wajib mengeluarkan zakat profesinya dalam sebulan, yaitu menurut jumhur ulama, yaitu kata kuncinya sebesar 2,5% dari biaya. Kita lihat di sini, jangan melihat nisabnya, karena yang ditanyakan yaitu cara mengeluarkan zakat profesi sebulan dalam menghitung, sehingga pengeluaran pemasukan dikurangi pengeluaran dikali 1 tahun baru dibagi 2,5%. Tadi sudah kita lihatkan sekilas. Nah, di sini tadi penghasilan 7.800.000, kemudian pengeluaran 5.750.000, penerima dan pengeluaran dikurangi, ya, sisanya 2.050.000. Dari sisa ini dikalikan 1 tahun. 1 tahun 12 bulan kali 2.050.000, maka berjumlah 24.600.000. Kemudian dihitung zakatnya 2,5% dari 24.600.000. Ternyata ada 615.000. Ternyata zakat setahun sangat ringan jika ia ingin mengeluarkan setiap bulannya. Dari hasil 615 ini dibagi 12, karena 12 ini adalah 12 bulan, yaitu hasilnya 51.250 zakat yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah 51.250 rupiah zakatnya dalam per bulan nih jawabannya. Jadi kita harus tahu kata kunci, bukan nisabnya tetapi cara menghitungnya menurut jumhur ulama di sini. Nah, kalau yang soal tadi, yang ini juga sama. Di sini tidak ada kata kunci pendapat siapa, tetap kita harus mengikuti dari jumhur ulama, yaitu 2,5% dari zakat yang dihasilkan. Cara menghitungnya sama dengan yang tadi, sehingga pendapatnya kalau dihitung kita, jawaban yang A 585.000. Coba Bapak Ibu semua ini dihitung kembali. Dari pertanyaan ini sesuai dengan perhitungan yang ini, yang dari ASN. Coba nanti ketemu berapa. Ya, untuk Bapak Ibu sendiri PR-nya jawabannya yang A 585.000. Kemudian kita masuk kepada soal yang nomor 3. Soal nomor 3 yaitu kita lihat kata kuncinya diberikan deskripsi kisi-kisinya, diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik mahasiswa
dapat menentukan konsep zakat produktif. Zakat produktif, kita masuk kepada zakat produktif. Apa saja konsepnya? Dalam teori kita lihat bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah, zakat mal. Kemudian konsep zakat produktif yang kedua yaitu konsumtif kreatif, contohnya alat sekolah atau beasiswa. Yang ketiga, konsep zakat produktif yaitu produktif tradisional, seperti pembelian ternak atau alat pertukangan. Yang keempat yaitu produktif kreatif, seperti zakat untuk modal usaha. Nah, kita harus memahami dari keempatnya ini, jangan sampai tidak paham untuk konsep zakat produktif. Bentuk mustahik zakat pada poin 2 sampai poin 4, keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaan dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan. Ide itu mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus memperhatikan dilakukan secara seksama bahwa para fuqaha dan masakin tidak semuanya orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik. Namun di antara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan. Tapi mereka tidak memiliki modal. Sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonomi dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang paling berperan dalam zakat produktif ini adalah kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. Ini sebagai keterangan. Coba kita lihat dari contoh soal. Soal yang pertama. Nomor 3, soal yang pertama kita lihat. Kita latih, perhatikan perkataan di bawah ini. Para fuqara dan masakin telah tidak semuanya orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik. Namun di antara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan. Tapi mereka tidak memiliki modal, sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Berdasarkan uraian di atas diperlukan adanya zakat. Nah, ini sesuai dengan tadi kisi-kisi, yaitu zakat produktif. Ini sama persis dengan penjelasan tadi. Contoh yang kedua agak menjerumus kepada teknis. Mustafa adalah pemuda kreatif berumur 28 tahun. Mustafa lahir dari keluarga kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mustafa memiliki keahlian membuat bahan kerajinan dari kardus. Untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, Mustafa terkendala dengan modal. Melihat potensi yang dimiliki oleh Mustafa, Bu Aini berinisiatif untuk membantu Mustafa dengan memberikan hasil zakat profesinya. Berdasarkan cerita di atas, maka penyaluran hasil zakat sebagaimana di atas adalah, nah ini ada beberapa pilihan.
Yang A, zakat harus berupa bahan makanan pokok. Yang B, zakat harus diberikan kepada 8 golongan. Yang C, zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat. Yang D, zakat membantu meringankan mustahik zakat. E, usahanya akan berkembang dengan baik. Dari jawaban ini A, B, C, D, E dari jawaban A, B, C, D, E ini, dari bedah kisi-kisinya yaitu kata kunci yaitu zakat produktif. Dari kelima pilihan ini yang bersangkutan dengan zakat produktif yaitu yang C. Sehingga jawaban C, zakat produktif boleh dilakukan karena berdampak positif bagi mustahik zakat. Itulah cari kata-kata kunci yang bisa membantu kita mudah dalam mengerjakan uji pengetahuan. Kita masuk kepada yang keempat. Bedah kisi-kisi yang keempat untuk mencari kata kunci, yaitu diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah. Mahasiswa dapat menentukan konsep pembagian zakat, kategori, dan besaran alokasi zakat. Ini kisi-kisinya. Dari panduan yang ada, kita lihat pendapat yang pertama, Saltut memberikan catatan bahwa zakat yang diperbolehkan untuk pembangunan masjid dengan syarat masjid itu hanya satu-satunya di suatu daerah atau tidak, atau untuk pembangunan masjid baru karena masjid yang tersedia tidak cukup lagi untuk menampung jamaah. Menurut Saltut, artinya sabilillah dapat disimpulkan menyangkut pemeliharaan posisi materi dan spiritual suatu bangsa, termasuk di dalam masjid. Pendapat pertama tentang pembagian zakat. Yang kedua, menurut Al-Marughi, istilah sabilillah adalah semua perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dapat dimasukkan ke dalam sabilillah, seperti perkara yang menyangkut masalah agama dan pemerintah, seperti masalah pelayanan haji. Yang pendapat ketiga, Muhammad Rashid Ridho berpendapat bahwa istilah sabilillah mencakup semua kepentingan syariah secara umum yang berkenaan dengan masalah agama dan negara. Yang terpenting untuk persiapan kepentingan peran dengan pemberian persenjataan. Yang pendapat keempat, menurut Yusuf Qaradawi, istilah sabilillah memiliki arti yang lentur, yaitu semua sarana yang dapat dipergunakan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan melawan semua bentuk serangan orang kafir, semuanya termasuk sabilillah. Lebih rinci, beliau menyebutkan usaha pembebasan Islam dari kekuasaan yang memerangi kaum kafir, sarana pendidikan dan pengajaran, serta lembaga dakwah, surat kabar Islami, penerbitan buku-buku Islami, dan para dai, semua disebutkan di atas dapat dimasukkan dalam makna sabilillah. Pendapat yang kelima, Syahid Sabik berpendapat bahwa sabilillah adalah semua jalan yang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu atau amal. Kemudian pendapat MUI nomor 1 tahun 2015 tentang pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pengadaan sarana yang bermanfaat dan mendesak untuk kemaslahatan masyarakat seperti sarana air bersih dan sanitasi
Keempat, disposisi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk menambah modal pedagang, pengusaha kecil ataupun pembangunan proyek. Mencermati dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sabilillah secara umum dapat mencakup semua jalan kebaikan yang bermanfaat kembali kepada umat Islam, termasuk ke dalam masjid. Penyebutan sarana ibadah yang disebutkan terakhir ini secara jelas bahwa oleh Mahmud Saltut pada poin pertama. Coba kita lihat pada soal. Kita lihat pada soal. Ini kita soalnya satu saja biar nanti tidak kemakan waktu. Kita masuk kepada nomor 4. Tadi udah nomor 2, 3. Dan sekarang nomor 4. Sebuah desa sedang membangun masjid, di mana di desa tersebut jarang ditemui masjid. Dalam pembangunan panitia kesulitan dalam hal dana. Jika masjid itu mendapat dana dari zakat, maka hukumnya menurut Mahmud Saltut, ini kata kuncinya menurut Mahmud Saltut. Tadi menurut Mahmud Saltut yaitu dari pilihannya A, tidak boleh karena masuk dalam mustahik zakat. Yang B, boleh karena pembangunan masjid adalah untuk kemaslahatan umat. Yang C, boleh karena digolongkan dalam sabilillah dan di daerah tersebut masjid masih jarang. Yang D, boleh karena hasil zakat yang diperoleh banyak. E, tidak boleh karena pembangunan masjid adalah kewajiban takmir masjid. Jadi sudah kita lihat kesimpulannya bahwa menurut Mahmud Saltut yang lebih tepat yaitu nomor C. Boleh karena digolongkan dalam sabilillah dan di daerah tersebut masjid masih jarang. Ini kata kuncinya adalah menurut Mahmud Saltut. Kita cari Mahmud Saltutnya. Kemudian pendapatnya yang lebih tepat yang C. Ya, kemudian kita masuk kepada kisi-kisi selanjutnya. Ya, tadi ini Mahmud Saltut tentang sabilillah. Masuk ke 5. Kisi-kisi yang menyebutkan yang kelima, disajikan deskripsi konseptual tentang nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan kedudukan hukum nikah dalam Islam. Kita cari kata kunci bedahnya, kita bedah. Memperhatikan berbagai macam ilat nikah, maka hukum nikah dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, wajib. Hukum ini layak dibebankan Yang pertama, wajib ya. Hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberikan nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan tidak nikah khawatir terjerumus kepada zina. Hal ini diperkuat oleh agama bahwa menjaga diri dari perbuatan haram adalah wajib. Pendapat yang kedua yaitu sunnah. Hukum ini pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberikan nafkah, tetapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Yang ketiga, hukumnya haram. Hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan tidak ia memaksa diri untuk menikah akan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah, lahir maupun batin. Sehingga dengan perkawinan itu hak-hak suami istri tidak terpenuhi.
Ini ada 3 hukum: wajib, sunnah, dan haram. Mari kita aplikasi kepada soal. Kita sudah mendapatkan kata kunci. Kita lihat soalnya. Nah, nomor 4. Suatu dai desa sedang membangun, bukan ya, nomor 5 ya. Kita lihat bukan 5. Jupri, seorang pemuda yang sudah bekerja. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang yang sukses. Warganya menginginkan Jupri untuk segera menikah, tetapi Jupri tidak mau. Maka hukum menikah berdasarkan ilat adalah A. haram, B. sunnah, C. wajib, D. mubah. Ya, dan lihat tadi yang haram yaitu khawatir terjumus daripada zina. Di sini tidak ada di situ. Kemudian yang wajib juga sama. Jadi hukumnya yang tepat adalah sunnah. Silakan bisa melihat lagi dari kisi-kisi yang ada untuk mencari kata kunci. Nah, kita masuk kepada bedah kisi-kisi yang ke-6. Yang ke-6 yaitu memberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam Islam menurut pandangan ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum monogami dalam Islam. Di sini dijelaskan azas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuan untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangat beralasan karena dengan monogami, tujuan pernikahan untuk menghantarkan keluarga bahagia lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Selain dengan monogami juga akan lebih mudah dalam menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Ini bedah kisi-kisi, kita coba lihat dalam soal. Soal nomor 6. Kita lihat. Nomor 6. Pak Koko mempunyai 1 istri. Dia mencintai istrinya. Dia ingin mempunyai keluarga yang bahagia. Dia ingin menjaga perasaan istrinya dan menjamin keluarganya tercukupi. Dalam hal ini, materi maka pada Pak Koko menjalankan A. tujuan pernikahan, B. prinsip pernikahan, C. hukum pernikahan, D. hikmah pernikahan, E. larangan pernikahan. Nah, di sini yang lebih tepatnya yaitu tujuan pernikahan. Bisa dilihat lagi tentang tujuan pernikahan apa saja. Salah satunya yaitu dalam monogami atau 1 istri. Ke-7. Bedah kisi yang ke-7 yaitu disajikan deskripsi kasus dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari 1 atau poligami. Mahasiswa dapat menelaah persyaratan dibolehkannya untuk berpoligami dalam ajaran Islam. Persyaratannya kita lihat, menurut Mahmud Saltut bahwa pada asalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri 1. Boleh beristri lebih dari 1 jika dipandang darurat. Apa yang dimaksud dengan darurat? Menurut Yusuf Kordowi, kondisi darurat dengan seorang laki-laki boleh berpoligami sebagai berikut. Yang pertama, ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak karena mandul atau penyakit. Yang kedua,
Di antara suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seksual, memiliki penyakit dan masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suami tidak sabar menghadapi kelemahan istri tersebut. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Di situ terdapat kemaslahatan yang harus didapat oleh sebuah masyarakat dan para wanita yang tidak menginginkan hidup tanpa suami dan keinginan hidup tenang, cinta, terlindungi, serta menikmati sifat keibuan. Nah, di sini adalah persyaratan dalam kita poligami. Menurut Mahmud Saltut seperti itu. Coba kita masuk pada soal. Soal nomor 7. Islam diperuntukkan untuk semua jenis dan golongan manusia serta memelihara kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi dan umum. Kebolehan poligami karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh dalam pintu kemaksiatan. Kondisi darurat dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali A. Untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. B. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencari istri pertama meskipun ia tidak berfungsi semestinya bagi istri karena cacat fisik dan sebagainya. C. Untuk menyelamatkan suami dari hiperseks, dari perbuatan free sex. D. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak atau pelacuran. Yang E. Masalah darurat ingin memperturutkan hawa nafsu seksual dan banyak berlaku tidak adil dalam memenuhi kebutuhan. Dari konsep ini, soal ini bahwa kondisi poligami dibolehkan kecuali yang E. Menuruti hawa nafsu dan tidak berlaku adil. Kita bisa melihat daripada syarat-syarat poligami tadi untuk mencari kata kunci. Kemudian kita masuk kepada yang ke-8. Kisi-kisinya diberikan narasi khusus di satu daerah terkait sebuah nikah mut'ah yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan setempat. Mahasiswa dapat menyimpulkan hukum mut'ah dalam ajaran Islam. Kita bedah kisi-kisinya. Dibolehkannya nikah mut'ah pada zaman Nabi itu memiliki alasan sebagai berikut. A. Merupakan keringanan hukum rukhsah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok yang imannya kuat dan lemah. B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan, melestarikan keturunan, cinta kasih, dan memperluas pergaulan melalui perpesanan. Di kalangan sahabat, orang yang secara tegas mengharamkan nikah mut'ah yaitu Umar bin Khattab. Dengan lantang beliau melarang nikah mut'ah serta mengancam hukum bagi pelakunya. Menurut jumhur sahabat dan ulama bahwa keharaman nikah mut'ah adalah mutlak tanpa ada pengecualian meski dalam kondisi darurat. Pendapat ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara tegas memutuskan bahwa hukum nikah mut'ah haram karena selain didasari oleh dalil yang kuat, selain nikah itu juga bertentangan dengan tujuan persyaratan menikah. Sudah tahu kisinya, bedahnya kita lihat coba dalam soal. Soal nomor 8. Kita lihat. Nikah mut'ah
nikah mut'ah tidaklah dilakukan kecuali kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksual berakhir tanpa talak, karena secara otomatis jika sudah habis waktu kontrak yang telah ditentukan maka berakhirlah riwayat pernikahan itu. Nikah mut'ah pertama kali pada zaman Nabi karena umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Alasannya kecuali zaman jahiliyah tidak ada perzinaan. B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. Yang C. Kita lihat Islam, yang C, Islam mewajibkan kepada kaum untuk pergi berjihad. Mereka merasa sangat berat tinggal jauh dari istri-istri mereka. Yang D, kaum yang ikut berjihad ada yang memiliki iman yang kuat dan lemah. Yang E, dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Dari jawaban tersebut yang lebih tepat menurut kami adalah yang A, zaman jahiliyah tidak ada perzinaan. Silakan bisa dikaji lagi. Jika punya pendapat lain bisa lebih kuat, silakan bisa beda pendapat. Kemudian kita masuk kepada kisi-kisi yang ke-9. Kisi-kisi yang ke-9 yaitu disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Kita bedah kisi-kisinya untuk mencari kata kunci. Bank non-Islam atau konvensional bank yaitu lembaga keuangan yang berfungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contoh Bank BNI, BRI, BCA dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Islam yaitu suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga. Contohnya bank muamalat. Tujuan didirikan bank Islam yaitu untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh bank konvensional. Dan di definisi di atas maka dapat dibedakan antara bank konvensional dan bank Islam, yaitu bank konvensional memakai sistem bunga sedangkan bank Islam tidak. Kisi-kisi dan bedah kisi-kisi ini untuk mencari kata kunci apa bedanya bank non-Islam dan bank Islam. Kita lihat dari soal. Soal nomor 9. Bank non-Islam atau konvensional bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contoh Bank BNI, BRI dan BCA. Sedangkan yang dimaksud dengan bank Islam yaitu suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga. Contohnya bank muamalat, maka dapat dibedakan antara bank konvensional dengan bank Islam, yaitu bank konvensional memiliki sistem bunga, sedangkan bank Islam tidak. Sedangkan pengganti sistem bunga, maka bank Islam menempuh cara-cara sebagai berikut kecuali. Ini ada beberapa sistem daripada cara-cara
kedua bank. Yang pertama wadiah, yaitu titipan uang, barang atau surat-surat lembaga. B. Mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana. C. Rente. Renten adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. D. Musyarakah atau syirkah, persekutuan. E. Murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Nah, di sini yang tepat yang bukan Islam yaitu yang C, renten. Keuntungan diperoleh dari perusahaan bank karena jasa meminjamkan uang. Karena Islam tidak ada bunga. Yang wadiah, mudharabah, musyarakah dan murabahah adalah sistem Islam. Bisa kita lihat selain mudharabah, wadiah, musyarakah di bedah kisi-kisi yang lain. Coba kita masuk kepada yang 10. Nah, di sini tadi yang 9 membahas tentang Islam, ini tentang riba. Disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di suatu masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya. Nah, di sini kita melihat dari macam-macam riba. Dalam perdagangan sesuai Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis. Riba fadl, yaitu riba kegiatan transaksi jual beli maupun tukar-penukar barang yang menghasilkan riba namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Jumlah atau takaran yang berbeda. 2. Riba yad. Jenis riba ini, riba adalah hasil transaksi jual beli yang juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Ini ciri dari riba yad. 3. Riba nasi'ah, yaitu riba adalah kelebihan yang didapat dari proses transaksi jual beli dan jangka waktu tertentu. Nasi'ah, jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, riba qard. Riba qard, yaitu pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukan pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayar dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Menurut Satria Effendi, riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayarkan oleh si peminjam kepada peminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba nasi'ah ini terjadi dalam hutang piutang. Oleh karena itu disebutkan juga dengan riba duyun dan disebut juga riba jahiliyah. Sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba. Juga disebut dengan riba jali atau qat'i. Sebab dasar hukum tersebut secara jelas dan pasti. Sejarah mencatat bahwa praktek riba nasi'ah ini pernah dipraktekkan di kaum Taif, yang dimaksud kaum Thaqif, yang telah terbiasa
meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi seperti paman Nabi, Abbas, Khalid bin Walid, keduanya pernah mempraktekkan sehingga turun wahyu yang mengharamkan praktek tersebut. Kemudian membuat heran para musyrik karena mereka beranggapan jual beli sama dengan riba. Itulah bedah kisi-kisi. Kita coba lihat kepada soal yang ke-10. Pak Ali butuh biaya cukup banyak untuk biaya operasi anak di rumah sakit. Dia sudah berusaha mencari pinjaman kemana-mana, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Pak Ali mendatangi rentenir dengan minjaman 10 juta. Sehingga dengan biaya kebutuhan operasi anaknya, alhamdulillah operasinya berhasil. Tetapi ada beban yang belum terselesaikan, yaitu melunasi cicilan hutangnya ke rentenir yang nominalnya 15 juta. Hutang piutang tersebut disebut riba karena, ini hutang piutang karena apa? A. Pembayaran tambahan. B. Membuat seorang malas bekerja. C. Sudah membantu orang yang membutuhkan. D. A, B salah. Kemudian yang E, A, B adalah benar. Di sini yang lebih tepat dalam pertanyaan jawaban di atas, A dan B adalah benar. Membayar tambahan dan membuat orang malas dalam bekerja. Nah, itulah sedikit kita mengupas cara mencari kata kunci dalam bedah kisi-kisi. Sehingga dari pengalaman ini silakan dari Bapak Ibu semua bisa menjadi pemicu atau acuan untuk bedah kisi-kisi yang lain. Hemat kami, jangan langsung ke latihan soal, tetapi kita berusaha mencari kata kunci yang ada. Mungkin dari kami itu dulu. Bisa Bapak Ibu semuanya mengembangkan apa yang sudah kita berbagi agar UP, ujian pengetahuan, bisa sukses bersama tanpa harus menunda. Sekali mengerjakan uji pengetahuan PPG, kita bisa lulus asal tahu kata kunci dalam bedah kisi-kisi. Mungkin itu dulu dari kami. Semoga sukses. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.